Setelah memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, FIFA kini buka peluang untuk kembali menambah kontestan menjadi 64 negara pada edisi 2030. Perluasan jumlah peserta bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi negara-negara yang selama ini sulit untuk menembus putaran final Piala Dunia termasuk Indonesia begitu ya. Dan hingga kini FIFA belum mengambil keputusan final mengenai usulan itu. Nah, jika hal itu terrealisasi, apakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030 akan menjadi lebih terbuka dan slot peserta dari Asia otomatis akan bertambah? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Kesit. Selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini baju-baju Argentina kayak ini. Ini baju duplikatnya Argentina. Orang birunya, berarti Anda dukung Argentina kemarin ya? Saya dukung Spanyol. Spanyol begitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Apa yang Anda lihat dari permainan semalam, permainan di dini hari, apakah memang faktor kebugaran menjadi penentu pemenang? Yang jelas bahwa ada anti klimaks yang terlihat dari Argentina, sang juara bertahan, yang ternyata begitu ketemu Spanyol, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan menurut saya ini penampilan terburuk dari Argentina sepanjang dia tampil di Piala Dunia 2026 ini. Sebaliknya, Spanyol ini seperti roket gitu. Dia terus aja meroket, dan penampilan yang paling menurut saya paling ikonik, paling enak dilihat, bagaimana kemudian dia mampu menaklukkan juara bertahan adalah pada saat pertandingan final melawan Argentina. Itu jangan gara-gara Argentina dua back utama malah yang cedera. Romero dan juga ini menjadi Fernandes. Faktor kekalahan. Iya. Saya kira kalau dari cederanya pemain belakang memang Lisandro Martinez sempat mengalami cedera, tapi bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya adalah ketika Argentina gagal untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Seluruh lini dikunci habis oleh pemain-pemain Spanyol. Ini yang membuat Argentina kemudian sulit berkembang, sulit untuk bisa menerapkan strateginya. Walaupun mencoba untuk bermain sedikit keras, tapi ternyata tidak diladeni oleh Spanyol yang memang sudah punya pakem tersendiri ya. Mereka tidak pernah tergoda untuk bermain mengikuti kemauan lawan ya. Mereka tampil dengan 2 sentuhan, 1 sentuhan, tapi begitu sudah masuk ke dalam sepertiga lapangan akhir dari lawan, mereka menciptakan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Berarti drama-drama sejauh ini yang tercipta selama pertandingan ini tidak ada aroma-aroma ininya ya. Sebelahnya juga menghiasi. Sebelumnya kan memang berat kemana gitu. Iya, sebelumnya kan memang muncul ya kontroversi-kontroversi, bahkan isu-isu yang menyebutkan Argentina ini anak emasnya FIFA begitu. Tapi di final kemarin tidak ada anak emas. Semuanya sama. Ya. Gitu. Semuanya sama, dan dibuktikan dengan kekuatan masing-masing. Dan Spanyol memperlihatkan itu. Baik, ini juga kalau saya presentasi tadi ya, ada Kapten Spanyol Rodri meraih penghargaan pemain terbaik. Seperti apa sosok general lini tengah Spanyol ini Anda lihat? Rodri ini pemain yang sangat berpengaruh ya. Dia gelandang yang pandai, bukan saja sebagai tembok pertama dari Spanyol pada saat tim lawan melakukan tekanan, tapi dia juga jenderal lapangan. Dia pemain yang begitu aktif ya, melakukan serangan, kemudian juga bertahan sama baiknya. Ya, visi bermainnya juga sangat baik ya, pengalamannya juga sangat luar biasa bersama Manchester City. Kita tahu bagaimana Rodri juga ikut membawa City meraih juara Liga Primer. Dan Rodri adalah sosok penting ya. Rodri adalah sosok yang selama ini menjadi anchor bagi Spanyol, dan kita lihat gitu ya? Iya, jangkar, dan kita lihat bagaimana peran yang diperlihatkan. Jadi wajar kalau dia kemudian tampil sebagai pemain terbaik di Piala Dunia. Ada nama berikutnya juga mendapatkan penghargaan kiper terbaik untuk Unai Simon. Apakah layak karena kuatnya pertahanan Spanyol karena permainan kolektif mereka ini? Hanya 1 gol yang bersarang di gawang Unai Simon ya pada saat menghadapi Belgia. Ketika itu Spanyol unggul dengan 2-1, dan itu satu-satunya gol yang bersarang di gawang Spanyol. Jadi kita bisa melihat bagaimana kekuatan di lini pertahanan Spanyol, dan juga tentunya Unai Simon sebagai penjaga gawang yang menjadi pilihan utama dari Luis de la Fuente untuk tampil di bawah Mister Spanyol. Bung Kesit, ini kan di final Messi gagal mencetak gol. Hal itu membuat Kylian Mbappe meraih sepatu emas. Analisa Anda? Iya, sebenarnya ada kesempatan ya bagi Messi untuk menyamai lah setidaknya torehan gol yang dibuat oleh Mbappe, 10 gol, sementara Messi mentok di 8. Tapi ternyata dalam pertandingan final
dia benar-benar mati kutu. Tidak ada shoot on goal, tidak ada shoot on target. Ya, ini yang betul-betul di luar dugaan gitu. Ya, memang bukan hanya Messi, tapi Argentina secara keseluruhan memang gagal untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Kalau kita lihat statistiknya misalnya, shoot on goalnya atau total shoot ya dari Spanyol itu kan 20, sementara Argentina cuma 3. Ya, kemudian passingnya 800 lebih itu milik Spanyol. Argentina hanya separuhnya, sekitar 450-an. Jadi memang terlihat sekali bagaimana dominasi dari Spanyol. Nggak heran kalau kemudian mereka mampu ya mengunci bukan saja Messi, tapi juga mematikan pergerakan rekan-rekan Messi sebagai supplier ke Messi. Ini yang berhasil dijalankan oleh 2026 Spanyol. Piala Dunia sudah berakhir, kita menatap Piala Dunia 2030. Bukesit akan diikuti 64 negara, ini masih belum final keputusan dari FIFA. Apa dampaknya dengan penambahan jumlah peserta dan apakah ada mencium ego elektoral dalam keputusan itu? Iya, 64 negara ini banyak juga ya. 48-nya sudah lebih dari sebulan sudah begitu banyak, betul. Langsung. Ya, ini masih proposal ya, masih proposal yang akan coba dimunculkan oleh FIFA, apakah kemudian nanti betul-betul terwujud di tahun 2030. Tapi kalaupun misalnya betul-betul 64 peserta, maka kesempatan bagi negara-negara yang termasuk Indonesia yang sulit untuk bisa menembus Piala Dunia, maka kesempatannya semakin terbuka. Sebenarnya dengan 48 aja kalau kita bicara Indonesia, kesempatan itu sangat besar bagi Indonesia. Kita mampu lolos sampai round 4 ya, round 3 ya. Sampai akhirnya kita tidak bisa lolos karena kita gagal untuk bisa bersaing dengan Irak ketika itu. Apakah kegagalan itu akan terbantahkan dengan kehadiran ada Luke Anthony Vickery begitu yang bergabung menjadi warga negara Indonesia? Kita akan lihatkan ke pemirsa di rumah dan ke Anda paket soal profiling dari Luke Anthony Vickery di layar berikut ini di plasma. Kita akan putarkan siapa sebenarnya Luke Anthony Vickery ini. Tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian, tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Luke adalah pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii dan saat ini berusia 19 tahun. Adapun garis keturunan sebagai WNI, Luke Vickery memiliki nenek dari garis keturunan ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vickery bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga A Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vickery sempat bermain untuk Western United Liga A Australia. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Vickery bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk Merah Putih. Baik, proses naturalisasi. Tapi yang disarankan oleh Kemenpora bukan naturalisasi, diaspora, begitu, penugasan. Iya, penugasan. Komentar Anda soal... Iya, apapun namanya ya, yang jelas ada tambahan amunisi baru di tim nasional Indonesia dengan hadirnya Luke Vickery, pemain yang berusia 20 tahun, pemain sayap. Sebenarnya ada 3 negara yang bisa dia bela ya. Ada Amerika Serikat, tempat dia lahir, kemudian juga Australia dan Indonesia. Tapi ternyata dia memilih Indonesia. Walaupun sebelumnya dia pernah membela U19 ya, Under 19 Australia. Bahkan pernah tampil juga di kejuaraan ASEAN, AFF tahun 2024. Jadi ya ini merupakan kabar baik ya dalam upaya PSSI, saya katakan seperti itulah, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tim nasional, mewujudkan keinginan untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ini adalah sebuah proses cukup panjang yang akan dijalani oleh Indonesia. Karenanya nggak heran juga kalau bukan Luke Vickery aja, ada Matthew Baker, kemudian juga ada Mitchell Baker yang juga dinaturalisasi.
untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain-pemain muda ini aset ya. Tinggal bagaimana kemudian saya kira PSSI menjalankan programnya ya. Harus serius, saya kira nggak boleh setengah-setengah lagi. Bagaimana kemudian mewujudkan keinginan, harapan masyarakat Indonesia setelah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 masyarakat kecewa karena timnas Indonesia gagal lolos ya untuk pertama kalinya. Tapi terlepas dari itu, saya kira persiapan harus dilakukan seserius mungkin. Oke, kita punya pengalaman ya, Bung Kesit, bertanding dengan melawan seperti Jepang begitu ya, Australia, Arab Saudi, Irak, yang dinilai sangat berharga untuk membangun mental dan juga kualitas tim Indonesia. Saya kira bertemu dengan atau bertanding dengan negara-negara yang secara peringkat di atas Indonesia itu sangat memberikan keuntungan sangat positif ya. Pertama apa? Para pemain timnas itu bisa mendapatkan tekanan yang jauh lebih tinggi lagi, bisa mendapatkan suasana ketika bertemu dengan tim yang pengalamannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Ketika Indonesia menghadirkan Argentina ya beberapa waktu lalu, itu juga kan sangat positif untuk kematangan pemain-pemain Indonesia. Paling tidak secara pengalaman individu-individu itu bisa mendapatkan. Termasuk juga ketika kita bertanding di kualifikasi terakhir Asia. Durasi kita makin singkat karena lumayan seru kalau membahas soal Indonesia untuk ke 2030. Apa harapan Anda dari Indonesia untuk menatap 2030, Bung Kesit? Iya, selain persiapan yang serius, saya kira 2030 saatnya kita menatap untuk bisa melangkah lebih jauh lagi dibandingkan dengan 2026. Harapannya tadi Indonesia untuk pertama kalinya bisa lolos di Piala Dunia 2030. Mari kita aminkan 280 juta penduduk Indonesia saat ini ya. Amin. Terima kasih untuk waktu Anda, Kesit B. Hanoyo, pengamat sepak bola bersama Newsroom di edisi Piala Dunia 2026 dan menatap 2030 untuk Piala Dunia Indonesia nanti bagaimana ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga.